Ya, selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Ya, kita ingin mengkonfirmasi ini terkait dengan bakal calon wakil bupati yang kita akan tahu dalam dua tiga hari ke depan ini akan berlangsung pendaftaran di KPU. Nah, bagaimana aturan PKPU-nya terkait jika ada bakal calon yang eh, mendaftar dulu baru dilantik sebagai anggota DPR. Bagaimana mekanisme pendaftaran di KPU? Eh, ya, baik. Terima kasih. Selamat sore seluruh warga Mamasa. Hari ini kita sudah memasuki tahapan pendaftaran yang mana sebagaimana pengumuman oleh KPU Kabupaten Mamasa ini dibuka selama 3 hari, yakni mulai tanggal 27 ya dan 28 sampai 29, dan untuk 2 hari ke depan 27 dan tanggal 28 itu kita buka pendaftaran dari jam 8 pagi sampai jam 16. Dan untuk di hari terakhir di tanggal 29 Agustus pendaftaran kami buka mulai jam 8 pagi sampai pukul 23.59. Nah, di dalam ketentuan dasar kita dalam pencalonan berdasarkan PKPU 8 tahun 2024 terkait tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota, di sana sangat jelas dari pasal 32 bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih, artinya belum dilantik pada saat pendaftaran, maka yang bersangkutan harus menyerahkan surat pemberitahuan dari partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Nah, selanjutnya dari pasal 3 juga disebutkan dalam hal surat pemberitahuan dari partai politik itu belum bisa dipenuhi pada saat pendaftaran, maka dapat diserahkan paling lambat saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa masa perbaikan dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati itu di tanggal 6 sampai tanggal 8 September. 6 sampai 8 September. Ya. Nah, bagaimana kalau dia dilantik dulu baru mendaftar sebagai bakal calon bupati wakil bupati? Oke, terima kasih untuk yang jika seandainya ada bakal pasangan calon yang berstatus sebagai anggota DPR, artinya sementara menjabat saat ini, maka calon yang berstatus sebagai anggota DPR itu jelas di PKPU pasal 24 disebutkan harus memasukkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, di poin B, jika keputusan pemberhentian itu atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang itu belum bisa dilampirkan sampai penetapan di tanggal 22 September, maka pasangan calon tersebut harus cukup menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana oleh pejabat yang berwenang itu dalam proses. Iya. Kasusnya begini. Kalau misalnya kasusnya begini, besok tanggal 28 Agustus kan ada pelantikan, ya. Tapi dia mendaftar dulu ke KPU. Apakah boleh dilantik sorenya? Berarti status mereka adalah sebagai calon terpilih. Ya, itu artinya bagi kami hanya yang sesuai PKPU bahwa persyaratan dokumen yang harus dimasukkan itu dapat disampaikan sampai masa perbaikan di tanggal 8 oleh pengurus partai politik yang bersangkutan. Nah, bagaimana setelah proses pilkada proses pilkada kan ada penetapan? Ya. Berarti statusnya dia mundur dari... Ya, harus menyatakan mundur.
mundur. Ya, sampai pada penetapan di tanggal 22 September. 22 September 2024. Iya. Dan yang kalah misalnya dalam pertarungan itu sudah tidak bisa menjadi anggota DPR lagi. Kalau soal kalah dan menang kami tidak bisa memberi keterangan. Pada prinsipnya Pak, kami KPU hanya bisa memberi keterangan terkait dokumen persyaratan pencalonan. Itu saja ya. Oke, Saya kira baik. itu. Terima Ya, kasih. ya. Oke.